Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan kajian lanjutan judulnya adalah sholat khusyuk dan tawakal ya. Tapi sebelum ke situ, saya mau berdiskusi dulu dengan Bapak Ibu sekalian ya. Selama ini kan Bapak Ibu belajar mengaji. Apapun itulah tahsin, tafsir ya, tazkiyatun nafs, itu kan macam-macam ya bidang keilmuan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu tahu ilmu itu benar atau salah dari mana? Kan Bapak Ibu belajar nih mengaji ya, semua dengan metodologinya, baca Qur'annya, tafsirnya dan lain-lain. Pertanyaan saya, Bapak Ibu tahu ilmu itu benar atau salah dari mana? Iya. Loh kan ustadznya juga bisa beda-beda, ada Salafi, ada Wahabi, ada NU, ada Muhammadiyah kan bisa beda-beda. Atau gini. Misalnya ada 2 resep. Cara membuat teh manis itu, yang satu air, gula, dan teh. Yang satu lagi, nomor 2, air, garam, dan teh. Saya tanya, Bapak Ibu tahu teori A dan D benar atau salah setelah apa? Itu maksud saya. Jadi ketika Bapak Ibu bicara teori apapun silahkan. Tapi intinya, apakah dengan teori itu ketika dibuktikan terwujud atau tidak terwujud? Paham nggak nih Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu merasa sabar, merasa sholat silakan. Tapi teorinya orang yang sabar sholatnya benar pasti ditolong Allah. Berarti kalau sekarang belum ditolong Allah, ya diperbaiki dong metodologinya. Ya diperbaiki dong ilmunya. Jangan dipertahankan kalau memang itu tetap tidak menghasilkan sesuatu. Karena Bapak Ibu tahu atau tidak, benar atau tidak, itu setelah dipraktekkan. Jelas nggak ini Bapak Ibu? Ini namanya tolak ukur. Silakan belajar ngaji dimanapun, tapi tolak ukurnya harus semakin tenang, doa semakin dikabulkan, kan itu harusnya. Keinginan semakin mudah diwujudkan, itu maksudnya. Jadi kita belajar teori Al-Quran itu, setelah belajar teori, Bapak Ibu tahu benar atau salah, tolong dipraktekkan. Karena Allah pun menyuruh itu. Di mana saya tahu? Surat 7 ayat 203. Silakan saudara. Jadi tidak perlu ribut-ribut masalah metodologi karena kan pasti berbeda-beda, saya paham. Tapi kalau tujuan utamanya tercapai berarti benar, silahkan diyakini. Kan begitu aja sebenarnya. Silakan apa kata Allah? Surat 7, Surat 7 ayat 203 Ar-Araf. Surat 7 Al-A'raf ayat 203. Dan surat 7 Ar-Araf ayat 203. Dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Terus Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata. Berarti bukti yang nyata itu apa? Iya Al-Quran. Maksudnya bukti yang nyata itu maksudnya apa Bu? Bukti yang nyata. Bukti yang nyata. Semua ayat-ayat Al-Quran kalau Bapak Ibu amalkan, kalau Bapak Ibu lakukan akan terjadi atau tidak? Kenapa akan terjadi? Bukti yang nyata. Teori apapun dikatakan benar, itu kalau dibuktikan dan terjadi. Berarti ini, jadi ketika Bapak Ibu nanti buat teh manis itu dengan gula dan garam, maka yang akan jadi manis yang mana? Tahu dari mana? Dirasakan. Ya, berarti ketika Allah memohon, ketika Allah berfirman kepada kita, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti harusnya ketika Bapak Ibu melakukan ayat ini ditolong atau tidak? Bapak Ibu yakin ini? Kalau yakin masalahnya apa? Terus Bapak Ibu pusing-pusing seperti ini kenapa? Nah, mungkin selama ini belum merasakan. Ternyata dengan sabar yang benar, dengan sholat khusyuk yang benar, harusnya Bapak Ibu ditolong oleh Allah. Kan begitu aja harusnya. Sekarang saya tanya nih Bapak Ibu. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti sudah ditolong belum?
Lah belum. Loh saya Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti ayat ini kepada yang sudah ditolong atau belum ditolong? Belum, makanya ayat ini muncul kan? Kenapa? Allah tahu manusia semua pasti akan diuji kan? Ketika diuji, Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini maksudnya nanti pas bapak ibu diuji itu, maksudnya disuruh minta tolong atau disuruh menyelesaikan. Nah bapak itu selama ini ikhtiar tujuannya menyelesaikan atau minta tolong? Saya tanya nih, kan ayat ini muncul ketika Allah tahu manusia akan diuji, betul? Nah, Allah bilang, wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti nanti pas bapak ibu diuji, bapak ibu kan disuruh ikhtiar, betul? Tujuannya tuh menyelesaikan atau minta tolong? Harusnya minta tolong. Kalau memang bapak ibu ingin dikelola Allah, harusnya bersyukur atau mengeluh? Bapak ibu ketika punya masalah bersyukur atau mengeluh? Berarti kalau bapak ibu berarti sebenarnya minta tolong atau ingin menyelesaikan? Menyelesaikan, Allah nggak bisa dibohongi. Nah saya tanya, bapak ibu ingin menyelesaikan itu dari kapan begitu? Loh bukan, artinya kalau memang bapak ibu tadi bilang ingin ditolong, berarti Allah tuh lihat kemampuan kita atau akhlak kita. Tapi bapak itu selama ini ketika punya masalah bersyukur atau mengeluh? Tapi ingin ditolong. Apa nggak maksud saya ini? Artinya semua orang pasti akan diuji. Semua orang pasti akan diuji. Tapi Allah bilang, kami nanti saya uji tapi kamu minta tolong. Dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Berarti saat bapak ini ikhtiar, harusnya niatnya ingin cepat selesai atau ingin sabar? Ayo tiga bapak ibu soal ini kalau punya masalah, ikhtiar niatnya ingin cepat selesai atau ingin sabar? Iya, saya ulang. Berarti selama ini bapak ibu ikhtiar salah atau benar? Karena bapak ibu niatnya ingin cepat selesai, bukan ingin sabar. Padahal kalau sudah sabar, selesai nggak masalahnya. Kenapa? Allah janji akan menolong kepada orang-orang yang sabar. Berarti ketika bapak dimaki-maki istri sabar atau emosi? Udah nggak usah dijawab sih, mereka tahu. Nah, berarti ini. Jadi ternyata Allah sudah bilang buktikan ayat-ayat Al-Quran. Tapi bapak itu sendiri yang nggak mau membuktikan. Disuruh sadar malah ingin cepat selesai. Disuruh minta tolong malah ingin menyelesaikan. Jadi sebenarnya bapak ibu tuh maunya apa sih? Ayo saya bertanya, Al-Quran itu petunjuk hidup tidak? Berarti yang namanya petunjuk hidup itu diikuti atau mengikuti? Berarti kenapa selama ini bapak itu ketika punya masalah itu nggak mengikuti? Udah tahu Al-Quran itu petunjuk, kenapa bapak ingin nggak mengikuti? Disuruh sabar malah ingin cepat selesai. Disuruh minta tolong malah ingin menyelesaikan. Iya, biasanya kita ada setan. Cuman pertanyaan saya, setan itu bisa maksa atau cuman disuruh mengajar? Berarti tergantung siapa? Nah terus kenapa bapak ikut setan? Nah setannya lebih kuat katanya. Loh sudah tahu lebih kuat, kenapa nggak ikut Allah? Coba saya tanya, bapak ibu itu kalau difitnah atau dizulimi orang, marah atau emosi? Marah atau sabar? Berarti marah itu mengikuti siapa? Sabar mengikuti? Sabar juga. Ada pilihan di simpang jalan, ada jalan sabar, ada jalan marah. Bapak ibu biasanya milih yang mana? Soleha sekali ya. Percaya ada bapak ibu nih.
Jadi Allah itu menyuruh ibu belajar Al-Quran itu ayat-ayatnya tolong dibuktikan. Biar apa? Biar semakin yakin. Bahwa oh iya ya ternyata gula itu manis. Oh ternyata benar ya kalau saya punya masalah itu ditolong Allah. Saya tanya nih. Kalau bapak ibu sekarang sudah yakin apapun masalah pasti Allah menolong. Berarti masalah ke depan jadi masalah. Berarti yang jadi masalah itu masalahnya atau keyakinan kitanya. Nah saya tanya sekarang. Ibu ketika dikasih masalah tuh yakin atau nuduh ya? Yakin apa? Yakin itu. Itu apa maksud saya Pak? Iya makanya kalau silakan Bapak Ibu belajar. Saya bilang ya dimanapun silakan. Di golongan manapun silakan. Kok juga mati nggak ditanya golongan kan? Yang ditanya satu sholat. Yang pertama betul. Yang kedua amal perbuatan kita nanti dihisab. Nah sekarang saya tanya berarti yang benar itu nanti pas Bapak Ibu punya masalah menurut Al-Quran itu minta tolong atau menyelesaikan? Baik. Berarti lebih mudah minta tolong atau menyelesaikan? Kalau begitu menyelesaikan masalah mudah atau sulit? Kenapa mudah? Karena bukan kita yang menyelesaikan. Disuruh minta tolong malah ingin menyelesaikan. Kenapa Bapak itu kurang tantangan? Nah tuh merasa bisa padahal Bapak itu tidak akan bisa. Selain dengan pertolongan Allah. Ini saya kunci ya. Saya ulang lagi berarti. Ini campur yang baru ya soalnya Bu ya. Atau baru semua ini? Ini ada senior soalnya saya. Surat 3 ayat 160. Saya ulang lagi. Nggak biar Bapak Ibu paham dulu sama surat 39 ayat 44. Ada 2 ayat nanti saya buka. Surat 3 ayat 160. Bapak Ibu biar sadar dulu di sini ya. Surat 3 Al-Imran ayat 160. Apa kata Allah? Jika Allah menolong kamu, Kamu. maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalau Allah sudah menolong. Terus? Tetapi jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, Tapi kalau Allah tidak memberikan pertolongan, ibu mau jungkir balik, mau semampu apapun, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? tidak ada yang bisa menolong Bapak Ibu. Jadi ini bicaranya bukan masalah kemampuan, tapi masalah keyakinan. Berarti semua apapun yang Bapak Ibu lakukan, kalau tidak ditolong Allah, Bapak Ibu tidak akan mungkin selesai. Ini masih saya mau jelaskan. Ya? Satu lagi. 39 ayat 44. 39 ayat 44. Apa kata Allah? Surat 39 Az-Zumar ayat 44. Ini nggak bisa posisi gini. Ustaz Anas di sini kalau Allah beri cas ya udah. Coba 39 ayat 44. Agak dekatan sama wifi-nya aja Ustaz. Nah, itu tuh wifi-nya di sana soalnya. Coba ya. Katakanlah pertolongan itu hanya milik Allah. Nggak ada lagi. Nah, pakai ayat aja biar bagus suaranya. Baik, silakan ulang. Surat Dinyalain dulu. Ya. Surat 39 Az-Zumar ayat 44. Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Di sini kata kuncinya. Orang tuh kadang-kadang nggak menyadari itu soalnya. Katakanlah pertolongan itu hanya milik Allah semata. Apa kata ya? Oh, Ustaz Anas di sini sekarang. Tidak. Balik lagi ya. Katakanlah pertolongan itu hanya milik Allah saja. Betul? Dia memiliki kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Baik, Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi semua apapun yang Bapak Ibu lakukan, ikhtiar apapun, ya. Bapak itu mau sebanyak uang apapun, ternyata itu tidak akan berarti ketika Allah tidak menolong masalah kita. Betul? Berarti kata kuncinya silahkan berikhtiar, tapi ikhtiar itu harus mengundang pertolongan Allah. Kalau ikhtiar itu tidak mengundang pertolongan Allah, maka ikhtiar Bapak Ibu akan sia-sia. Saya tanya, khawatir, sedih, takut, itu mengundang pertolongan Allah atau menjauhkan? Benar. Sekarang Bapak Ibu ketika punya masalah, khawatir, sedih, atau yakin? Yakin apa? Yakin ditolong Allah. Terus Allah kasih syarat apa?
45 ayat surat Al-Baqarah ayat 45. Surat 2 Al-Baqarah ayat 45. Ya, kalau memang Bapak Ibu yakin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti syaratnya apa? Sabar dan sholat. Sholat seperti apa? Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat apa? Sekarang saya tanya jujur kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu pas sholat pikirannya jalan-jalan apa khusyuk? Ya, saya kan ingin bertanya aja. Karena Bapak Ibu yang akan merasakan itu deh. Sekarang bagaimana Allah akan menolong kita? Kalau sholat Bapak Ibu tiap Allahu Akbar pikirannya udah keliling kemana-mana. Jujur kan? Saya tanya Bapak Ibu sholat pikiran jalan-jalan dari kapan? Dari dulu. Sampai kapan? Jadi Bapak Ibu nggak ingin ditolong Allah. Ya, tapi syaratnya tadi apa? Sekarang saya tanya ya, susah atau belum tahu caranya? Makanya saya ke sini. Nah, kita buktikan. Nanti saya ajarkan Bapak Ibu metodologi secara khususnya. Nanti saya ajarkan Bapak Ibu praktek. Masih jalan-jalan atau usul. Kalau nanti sudah benar-benar tidak jalan-jalan, sudah usul. Atau kalau masih jalan-jalan setelah saya ajarkan, Bapak Ibu angkat tangan saja protes. Ya, keluar dari tempat ini, Bapak Ibu praktekkan. Ya, kalau belum usul, angkat tangan. Ustadz, saya mau sih jalan-jalan. Enggak apa-apa. Jadi saya nanti ajarkan caranya. Kenapa? Karena semua orang yang hadir di sini termasuk saya pasti ingin ditolong Allah. Nah kalau sholatnya masih jalan-jalan? Enggak, ibu bapak tuh sholat jalan-jalan tuh maksudnya pikniknya kurang atau gimana? Oke. Berarti kenapa sholat kita harus khusus satu? Supaya ditolong Allah. Ingat ya. Berarti ini tolak ukur yang tidak bisa ditolak. Berarti ketika sholat Bapak Ibu usyur pasti ditolak. Berarti ketika ambilin usyur berarti tidak ditolong. Wajar? Ya sudah. Tinggal Bapak Ibu perbaiki diri Bapak Ibu. Ya bagaimana sikap metodologi sholat yang benar agar pas praktek sholat minimal tidak jalan-jalan. Kan itu dulu target. Yang kedua, ketika sholat kita khusyuk, apa yang terjadi? Surat 23 ayat 1 dan ayat 2. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Ketika kita khusyuk di dalam sholat, maka efeknya apa? Silakan. Sungguh dulu itu orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Ini sering orang bilang, Ustadz iman saya naik turun dan? Benar nggak? Ternyata obatnya cuma ini. Apa terus? Yaitu orang yang khusyuk dalam salat. Berarti kita khusyuk dalam sholat, iman naik turun atau stabil? Itu cirinya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang menghadapi masalah masih khawatir, masih bingung, coba cek perbaiki sholatnya. Jangan-jangan selama ini sholatnya hanya menggugurkan kewajiban, bukan menjadi penolong. Padahal sholat yang benar itu harusnya jadi penolong dan menggugurkan kewajiban. Jelas? Jadi yang kedua, sholat yang benar itu menggugurkan kewajiban dan sebagai penolong. Ya. Yang ketiga, ternyata kalau sholatnya benar, Bapak Ibu efeknya itu kesemuaan dalam kehidupan kita. Ya, surat 20 surat Toha ayat 132. Surat Toha ayat surat ke-20 ayat 130. Ketika sholat kita benar, maka efeknya akan Bapak Ibu rasakan. Makanya tidak ada istilah mentok. Karena mentok itu bagi yang memang tidak berikhtiar. Saya tanya ya Bapak Ibu ya, sementok apapun Bapak Ibu tetap bisa sholat nggak? Berarti nggak ada istilah mentok. Karena sholat itu adalah membuka jalan keluar. Baik, perhatikan ketika sholat kita benar, sholat kita khusyuk, tumanina, sabar, apa yang Allah siapkan? Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Oke, Bapak Ibu disuruh sholat dengan tumanina, dengan sabar, dengan khusyuk. Lalu apa tugas Allah setelah itu? Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepada. Jadi dicukupkan nggak rezekinya? Rezeki kita apa aja sih? Jalan keluar, uang, kesehatan kan itu kan? Berarti ketika manusia sholatnya baik, maka semua amal perbuatan jadi baik. Bayangkan. Itu hadisnya jelaskan. Sholatnya buruk, semua amal perbuatan jadi buruk. Makanya sholat ini amalan yang pertama kali dihisab. Karena ini yang menentukan Bapak Ibu nanti baik dan buruk.
Salat yang baik itu pikirannya fokus atau jalan-jalan? Berarti kalau jalan-jalan baik atau buruk? Selama ini Bapak Ibu salatnya fokus atau jalan-jalan? Iya, ini saya mau ajarin, tenang. Fokus jalan-jalan. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, kalau memang Bapak Ibu sudah mau belajar, kita kupas ya. Yang pertama, jujur ya, Bapak Ibu saya ingin jawaban jujur. Salat yang benar itu jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Selama ini Bapak Ibu jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Dari situ aja udah gak benar kan? Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa khusyuk ketika alat yang dipakai sudah salah? Harusnya jasmani dan ruhani. Selama ini Bapak Ibu jasmani dan pikiran, makanya kan khusyuk. Karena alat yang dipakai sudah salah. Kenapa ruhani kita harus sholat? Surat 7 ayat 172. Surat 7 Al-A'raf ayat 172. Kenapa ruhani kita harus sholat? Ini penting sekali Bapak Ibu, biar Bapak Ibu paham. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari surga tulang belakang anak cucu Adam, turunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka seraya berfirman. Allah mengambil kesaksian. Terhadap siapa? Coba baca lagi. Allah kesaksian terhadap mereka. Ini sudah jadi manusia ke masih jadi ruh? Ini belum jadi manusia ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita ditiupkan 4 bulan itu, posisi ruh kita tuh di alam ruh. Sebelum Bapak Ibu nanti masuk ke dunia, Allah buat perjanjian. Untuk apa sih perjanjiannya terus? Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Berarti roh kita dialog nggak sama Allah? Dialog. Dialog apa? Untuk apa? Terus? Mereka menjawab. Mereka itu siapa? Ruh kita. Belum jadi manusia belum. Ini ruh. Ruh kita udah jawab. Betul engkau Tuhan kami. Untuk apa? Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Berarti nanti yang akan ditanya sholat, pikiran kita atau ruh kita? Nah selama ini Bapak Ibu sholat di dunia, ruh atau pikiran? Itu dari mana itu? Karena yang nanti ditanya sholat, bukan pikiran kita, tapi ruh kita. Makanya di Al-Maun apa? Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat tapi celaka. Ternyata ruhnya selama ini tidak sholat. Makanya pas sholat masih pikiran jalan-jalan. Pas sholat pikiran jalan-jalan. Bahkan kalau hilang kunci, hilang dompet. Kalau pengen ketemu. Padahal mana ya. Ruh kita sudah kenal Allah belum? Sudah. Kenapa Bapak ini sholat tidak menggunakan alat yang sudah kenal Allah? Kok malah pakai pikiran? Mulai mikir sekarang kenapa ceweknya jalan-jalan? Ya kan baru tahu kan? Karena kalau sudah tahu pasti Bapak ini disuruh. Saya buktikan nanti. Bapak ini perhatikan nanti. Ya. Jelas? Jadi ternyata urgensinya sholat itu harus dengan alat yang benar. Masalah teknis nanti syariatnya wudunya itu nanti dulu. Tapi ibu pas sholat terus dipastikan alatnya benar. Apakah jasmani dan pikiran atau jasmani dan ruhani. Karena kalau ibu bapak pakai pikiran pasti akan jalan-jalan. Kayak bapak ibu mau makan sayur sop pakai garpu loh bu. Kan harusnya pakai sendok. Jadi nggak pas gitu loh. Tahan ini? Nah berarti sekarang pertanyaannya besarnya. Bagaimana agar ruh kita sholat? Kan begitu kan? Kan udah kelamaan ruh bapak ibu nggak sholat. Ya kan? Kasihan ya ruhnya ya. Harusnya ruhnya yang sholat. Baik sekarang saya tanya. Di dalam sholat ada berapa kegiatan bapak ibu? Di dalam sholat ada berapa kegiatan bapak ibu? 2 gerakan dan ucapan. Lah ibu emang di sholat ngapain? Cuma 2 lah. Gerakan dan ucapan. Yang melakukan gerakan siapa? Jasmani. Badan gimana badan? Yang melakukan ucapan?
Ruhani, Pak. Nah, yang saya bahas, kalau gerakan kan Bapak Ibu sudah paham. Yang saya bahas bagaimana agar ruh kita melakukan ucapan kepada Allah. Karena dia sudah kenal Allah. Berarti wajar kalau dia yang menghadap Allah kan. Baik, jadi sholat itu apa kalau begitu? Bukan itu hasil. Definisi sholat apa? Menghadap Allah. Siapa yang menghadap? Hah? Oke, biar Bapak Ibu paham ya. Sholat itu berarti menghadap kepada Allah. Jasmaninya ke kiblat, ruhnya kepada Allah. Pada ini, lalu menyampaikan bacaan. Siapa yang menyampaikan? Ruh yang menyampaikan, bukan pikiran. Ruhnya yang menyampaikan. Ya, dengan bahasa Arab atau Indonesia? Bahasa Arab. Di situ ada pernyataan, ada pujian dan doa sesuai syarat dan rukunnya sholat. Jadi sholat itu menghadap kepada Allah, jasmaninya ke kiblat, ruhnya yang menghadap Allah. Lalu ruhnya menyampaikan bacaan sholat. Di situ ada pernyataan, pujian dan doa sesuai syarat dan rukunnya sholat. Paham ini Bapak Ibu? Baik, sekarang kita buktikan bagaimana ruh ini menyampaikan. Gimana caranya? Karena selama ini Bapak Ibu biasanya pikirannya kan? Benar enggak? Bahkan bayangin Ka'bah, makin jalan-jalan. Iya, saya akan dapat tuh kalau ada jamaah yang curhat, Ustadz kan harus getar udar, Rasul begitu saya kira. Alatnya dulu yang benar, ruh dulu yang menyampaikan. Bagaimana cara agar ruh bisa menyampaikan bacaan? 17 ayat 110. Silakan. Surat 17 Al-Isra ayat 110. Bagaimana caranya nanti kita baru praktek, Pak. Praktekkan sini. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Rahman, terus dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Oke, perhatikan di sini. Bagaimana agar ruh kita sholat? 1. Karena dia mempunyai nama yang terbaik, Asmaul Husna. Janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat. Janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat. Terus? Dan janganlah pula merendahkannya. Tapi juga jangan terlalu rendah. Terus? Dan usahakan jalan tengah di antara. Berarti sholat itu boleh dalam hati atau harus bersuara, Pak? Baik, yang bersuara siapa? Hah? Yang bersuara jasmani. Kalau nggak ada ruhnya, bisa bersuara nggak? Iya, pertanyaan saya. Tapi intinya yang bersuara siapa? Ruh. Karena kalau Bapak Ibu nggak ada ruhnya, ketika nggak akan bersuara. Berarti ruh yang bersuara. Kalau ruh ingin bersuara, dia nyuruh siapa? Dia nyuruh mulut. Berarti sebenarnya tetap hakikatnya yang bersuara siapa? Cuman dia nyuruh mulut, betul? Saya tanya, Bapak Ibu tahu mulut Ibu bersuara dari mana? Terdengar di telinga. Berarti tugas telinga itu mendengarkan siapa? Ya, kita perhatikan ya. Tugas telinga itu mendengarkan si ruh menyampaikan bacaan, Bapak Ibu. Ya, makanya tugas telinga fokus saja mendengarkan bacaan dulu. Nggak usah dulu mikirin artinya. Ini saya belum pernah ngajarin yang tahap kedua ya. Harusnya nanti tahap kedua Bu ya. Nanti judulnya yang berikutnya sholat khusyuk tahap kedua dan plus ikhlas nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya ulang dulu ya. Jadi ruh menyuruh mulut dan tolong telinganya fokus Pak. Berarti fokus mendengarkan siapa? Ruh menyampaikan bacaan kepada Allah. Ya. Seperti apa kerasnya, seperti apa ritmenya? 17 ayat 106. Surat 17 Al-Isra ayat 106. Apa kata Allah? Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Berarti tergesa-gesa atau tumanina? Kenapa tidak boleh tergesa-gesa? Kalau tergesa-gesa nanti yang sholat bukan ruhnya, tapi nafsunya Pak. Coba ya Bapak Ibu kalau tergesa-gesa itu pasti nafsunya. Nafsu itu ada akal, pikiran, sama ada keinginan. Itu dua itu. Ya. Jadi kenapa harus tumanina?
Karena tumaninah itu memunculkan sifat tenang. Dan ruh itu sifatnya tenang. Sebelum dicampur nafsu itu ruh itu tenang, Pak. Makanya Allah manggil apa ketika di surat Al-Fajr? Wahai jiwa yang tenang. Ya. Jadi ini saya praktekkan dulu. Terakhir sebelum kita praktek. Mata itu digunakan untuk melihat atau untuk merem. Iya, sholat tidak boleh merem ya Bapak Ibu ya. Dan nggak usah membayangkan. Nggak usah. Pokoknya mata dipakai fungsinya melihat titik sujud. Ingat ya? Mata melihat titik sujud. Ingat, ini saya mau praktekkan nih. Telinga kita fokus mendengarkan bacaannya saja. Saya tanya nih. Bacanya ayat per ayat. Berarti kalau ayat per ayat itu Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalimah per kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana? Kalimah per kalimah ya dulu ya. Biar Bapak Ibu konsentrasi dulu. Kalau memang nanti sudah terbiasa, terserah mau ayat per ayat terserah. Tapi untuk saat ini, saya mohon nanti Bapak Ibu praktek kalimah per kalimah dulu. Ya, oke, saya mau praktekkan nanti Bapak Ibu ikuti ya. Nanti saya akan tanya, masih jalan-jalan atau fokus? Ya, ruh saya, ini saya ngomong masih ruh aja ya. Ruh menyampaikan lewat mulut. Tolong telinganya fokus mendengarkan bacaan sendiri. Nggak usah mikirin artinya Pak. Berarti saya baca ayat pertama ya Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah pakai lagu dulu. Yang penting kalimat per kalimat dengar penjelasan ya. Kita buktikan siap ya. Baik, Bapak Ibu santai ya. Matanya melihat titik sujud. Baca. Telinganya tolong fokus ke bacaan masing-masing. Cukup terdengar di telinga masing-masing ya. Cukup fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Nggak usah bacaan kanan kirinya nggak usah didengerin. Fokus sendiri. Siap? Oke, tenang, siap. 1, 2, 3. Silakan sampaikan telinga fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Silakan. Jalan-jalan nggak? Jalan-jalan nggak Bapak Ibu? Ya. Ya, gitu ya. Coba. Pokoknya semakin dengarkan ya. Oke, yang kedua. Alhamdulillah. Hirabbil alamin. Nggak usah pakai lagu dulu. Siap ya? 1, 2, 3 silakan. Jalan-jalan dah. Nah itu bisa. Kenapa nggak begitu? Nah, nanti saya jelaskan kenapa tidak jalan-jalan nanti ya. Nanti saya jelaskan. Sekarang saya mohon baca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu berapa ayat? 4. Fokus ya, sama ya, dengerin ya masing-masing ya. Huwallah, ahad. Tenang. Allah, somad. Tenang. Yang penting Bapak Ibu konsentrasi di telinga masing-masing. Ingat, mata melihat titik sujud. Nggak boleh merem. Nanti jalan-jalan. Silakan. Kita buktikan. 1, 2, 3. Silakan baca Al-Ikhlas. Telinganya fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Silakan. 4 ayat. Tenang, semakin tenang semakin fokus. Jalan-jalan atau fokus? Nah itu bisa. Ya, oke terakhir. Kita baca Al-Fatihah sama ya. Ibu bapak nggak usah lomba. Masing-masing. Ya fokus. Baca Al-Fatihah 7 ayat sama ya. Kalimah per kalimah. Tiap ayatnya tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Sampaikan lagi. Alhamdulillah. Hirabbil alamin. Tenang gitu ya. Siap. Baca Al-Fatihah ya. Masing-masing. Siap. 1, 2, 3. Silakan sampaikan. Telinga fokus dengan bacaan masing-masing. Silakan. Ya. Oke. Saya tanya nih.
Ibu mulai sadar ada yang merasa tiba-tiba terenyuh atau menangis ada nggak? Ya, saya jelaskan ya. Kenapa rasanya jadi beda? Mungkin ada yang merinding, ada yang menangis. Karena ternyata ruh Bapak Ibu baru sholat. Sekarang saya tanya, sudah berapa tahun ruh Bapak Ibu nggak sholat? Karena sholat, kenapa ruh itu harus bisa sholat? Ternyata sentralnya harus digeser. Yang tadinya di pikiran, digeser ke telinga. Makanya tadi saya suruh Bapak Ibu telinganya fokus mendengarkan ucapan dari ruh yang diperantari oleh mulut. Jadi saya tanya, jalan-jalan atau fokus? Kenapa tidak jalan-jalan? Karena Bapak Ibu secara tidak sadar fokusnya saya geser. Yang tadinya di pikiran digeser ke telinga. Makanya selama itu belum dirubah, Bapak Ibu tidak akan bisa fokus. Jadi kenapa telinga itu fokus? Karena si telinga fokus mendengarkan bacaan dari ruh. Nah, maksud saya berarti kan ini tinggal dibiasakan. Mohon maaf, ada yang masih jalan-jalan ya tadi? Nah, terbukti langsung kan? Nggak perlu nunggu berapa kali kan? Berarti ketika alatnya benar, otomatis hasilnya pun insya Allah akan benar. Jadi saya tanya, berarti Bapak Ibu tahu teori itu benar atau salah setelah apa? Dirasakan. Kan Bapak Ibu rasakan ya? Ya sudah kalau begitu. Kan metodologi sholat banyak, silakan Bapak Ibu pilih. Cuman yang diajarkan guru saya yang simpel itu seperti ini. Terus kenapa Bapak Ibu selama ini nggak begitu sholatnya? Nah belum tahu kan, padahal sesimpel ini kan. Nah itu maksud saya. Jadi silakan orang bicara teori apapun, tapi tolong langsung dibuktikan. Fokus atau masih jalan-jalan. Nah, ini kan info sendiri dulu Pak ya. Berarti Bapak Ibu silakan nanti latihan membiasakan ruhnya sholat dulu. Dirawatin di qobla, bada, duha, tahajud. Kan itu Pak perlu berjamaah kan? Bapak Ibu praktek seperti itu. Kalau berjamaah, maghrib, isya dan subuh yang dizaharkan, yang dikeraskan. Berarti sumber suara dari mana? Berarti telinga Bapak Ibu fokus saja mendengarkan bacaan imam. Kalau tadi sendiri sumber suara dari mana? Dari ruh. Makanya telinga Bapak fokus mendengarkan bacaan sendiri. Saya buat simpel gitu dulu ya Pak ya. Jadi untuk sementara seperti itu saja dulu prakteknya. Dengarkan saja bacaan imam. Karena rukunnya berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Biar nggak sulit gitu loh Pak. Yang penting sekarang ruh Bapak Ibu nanti mulai maghrib harus sudah mulai sholat ya. Kasian loh Pak ruhnya dari dulu ingin sholat. Karena nanti mati yang ditanya ruhnya bukan pikirannya. Sedangkan Bapak Ibu selama ini sholat pakai pikiran. Makanya celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa? Yang ruhnya nggak sholat. Jadi bertahun-tahun Bapak ini sholat. Kalau ruhnya nggak sholat gimana? Nah saya tanya nih. Ruh itu kan sudah berdialog dengan Allah. Sudah berdiskusi dengan Allah kan. Kira-kira harusnya ketika dia berdoa dikabulkan nggak? Karena udah kenal Allah. Bapak Ibu dalam sholat dikasih kesempatan berdoa saat kapan? Bapak Ibu saat sholat dikasih kesempatan berdoa saat apa? Duduk di antara dua sujud, betul? Nah itu tolong nurnya dipakai ya. Saya tanya, kalau Bapak Ibu memang duduk di antara dua sujud itu berdoa. Berarti harusnya pakai rasa atau sekedar baca? Nah sekarang saya tanya, Bapak Ibu kalau duduk di antara dua sujud selama ini, doa atau baca? Kalau doa itu pakai ruh, pakai rasa. Kalau baca itu deh, nah, Bapak Ibu selama ini yang doa, baca. Lagi mana mau dikabulkan kalau begitu? Padahal doa itu harus pakai rasa. Pak, tolong saya. Tolong bantu saya. Berarti Ibu dari posisi sujud mau keduduk di antara dua sujud. Gini ya. Nih saya praktekkan nih. Ibu perhatikan. Bapak perhatikan dulu ya. Perhatikan. Ini dari posisi sujud. Ini kan Bapak Ibu mau berdiri sini. Tolong jangan ngomong dulu. Tenang. Munculkan ini saya mau doa sama Allah. Baru tenang. Rabbi firli. Warhamni. Wajib tadi dengan rasa mohon. Bapak Ibu tahu rasa mohon?
Pak tolong saya. Saya dari sujud mau ke sini, tenang dulu, ini saya mohon kepada Allah. Ya Allah, ampunilah saya radikirli. Kasihanilah saya warhamni. Tutuplah aib saya wajburni. Angkat derajat saya warfa'ni. Rezeki nih, begitu. Berilah saya rezeki, warzukni. Berilah saya petunjuk, saya bingung ya Allah, wadini. Berilah saya kesehatan wa'abdini. Maafkanlah saya waku'ani. 17 kali sehari. Kalau Bapak Ibu berdoa harus dikabulkan. Makanya sholatnya baik, semua jadi baik. Saya tanya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu selama ini berdoa atau membaca? Nah, gimana mau dikabulkan? Anda aja Pak, emang Bapak Ibu tuh mau kemana sih cepet-cepet sholat? Ya? Ngerti ini? Jadi kenapa sholat kita jadi penolong selama ini? Karena sholat kita hanya jasmani dan pikiran. Bukan jasmani dan ruhani. Padahal alam nengge ini kata berhani yang menghendak saya. Itu bablas saja terus. Bahkan bentar ya saya sholat dulu kan gitu ya. Saking sholatnya jadi nomor berapa gitu. Padahal amalan yang pertama kali dihisap sholat. Sholatnya baik semua jadi baik. Sholatnya baik Allah cukupkan rezekinya. Terus mau nyari apa kalau begitu Bapak Ibu? Ya, tapi ridho Allah akan tercapai ketika sholat Bapak Ibu benar. Ini sholat kemana, pikiran kemana? Kok nggak kompak gitu loh. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Baik ya. Ini saya satu lagi nih, setengah jam pas lah. Jadi untuk sholat bisa diperhatikan saat ini ya. Nanti berikutnya sholat khusyuk tahap kedua ya. Biar Bapak Ibu semakin mantap ini. Bapak Ibu membiasakan diri ruhnya dulu biasa sholat. Nanti ketika nanti saya masuk tahap kedua insya Allah akan jadi lebih mudah memahaminya. Sholat yang kedua judulnya merasa diawasi oleh Allah. Ya, jadi pas sholat tuh merasa diawasi. Saya tanya, Bapak itu merasa gak sih diawasi Allah? Lalu terus marah-marah kenapa selama ini kalau emang merasa? Lah kalau merasa diawasi Allah kan mau marah-marah kan mikir. Oh iya dong, kan Allah ngawasi saya nih. Ibu mau marah-marah, mau emosi kan mikir, mau sakit hati kan mikir. Loh saya tanya, Bapak itu merasa gak sih diawasi Allah? Sholatnya aja gak pakai rasa. Jadi gimana Bapak Ibu mau merasa? Yang ada bablas saja sikatkan bismillahirrahmanirrahim. Padahal di dalam sholat itu ada berapa rasa? 3. Pernyataan, permohonan, dan pujian. Itu dipakai Bapak Ibu rasanya ya. Coba saya tanya, rasa memohon sama rasa pernyataan sama atau tidak? Selama ini Bapak Ibu ketika sholat rasanya sama atau tidak beda? Bablas saja. Rabi kidu wa mending gitu. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim gitu. Lo Bapak Ibu itu robot atau manusia? Ya nggak apa-apa Pak. Kan kita sama-sama belajar. Oke, kalau paham kita masuk metode tawakal.